Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan taktis. Nama saya Layu Nikita dengan NIM 1912210048 dari kelas 3 RSB Manajemen. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Jadi, pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti keputusan yang dibuat tidak hanya mencapai tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Model pengambilan keputusan taktis. Model keputusan atau decision model adalah serangkaian prosedur yang jika diikuti akan mengarah pada suatu keputusan. 6 langkah proses pengambilan keputusan. 1. Kenali dan definisikan masalah. 2. Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. 3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. 4. Hitunglah total biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. 5. Nilai faktor-faktor kualitatif. 6. Pilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah pertama, definisikan masalah, yaitu dengan meningkatkan kapasitas gedung dan produksi. Langkah kedua, identifikasi beberapa alternatif. 1. Membangun fasilitas baru. 2. Menyewa fasilitas yang lebih besar, mengalihkan sewa fasilitas saat ini kepada pihak ketiga. 3. Menyewa fasilitas tambahan. 4. Membeli barang dan alat pengukur, serta mengosongkan ruangan yang diperlukan. Langkah 3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Alternatif 4. Biaya produksi variabel $345.000, sewa gudang $135.000. Alternatif 5. Harga beli $460.000. Alternatif 4. $480.000. Alternatif 5. $460.000. Perbedaan biaya atau differential cost $20.000. Langkah 5. Nilai faktor-faktor kualitatif. 1. Kualitas pemasok eksternal. 2. Keandalan pemasok eksternal. 3. Stabilitas harga. 4. Hubungan ketenagakerjaan dan citra masyarakat. Langkah 6. Buat keputusan. Terus memproduksi barang dan alat pengukur secara internal, serta menyewa gudang. Definisi biaya relevan. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Strategi biaya relevan. Alternatif membuat atau membeli bagi Tidwell. Diketahui biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi batang dan alat pengukur adalah $150.000 per tahun. Apakah biaya ini harus menjadi suatu faktor dalam keputusan tersebut? Apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif? Untuk memproduksi batang dan alat pengukur selama tahun berikutnya, dibutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Namun, apakah jumlahnya berbeda di antara kedua alternatif? Jika batang dan alat pengukur dibeli dari pemasok eksternal, maka tidak diperlukan produksi internal. Pemakaian tenaga kerja langsung untuk batang dan alat pengukur adalah nol. Jadi, biaya tenaga kerja langsung berbeda di antara kedua alternatif. Atau $150.000 untuk alternatif memproduksi dan $50 untuk alternatif membeli. Oleh karena itu, biaya ini termasuk biaya relevan. Ilustrasi biaya relevan. Alternatif membuat atau membeli bagi Tidwell diketahui biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi batang dan alat pengukur adalah $150.000 per tahun. Apakah biaya ini harus menjadi suatu faktor dalam keputusan tersebut? Apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif?
Untuk memproduksi batang dan alat pengukur, selama tahun berikutnya dibutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Namun, apakah jumlah berbeda di antara kedua alternatif? Jika batang dan alat pengukur dibeli dari pemasok eksternal, maka tidak diperlukan produksi internal. Pemakaian tenaga kerja langsung untuk batang dan alat pengukur adalah nol. Jadi, biaya tenaga kerja langsung berbeda di antara kedua alternatif, atau $150.000 untuk alternatif memproduksi dan $50 untuk alternatif membeli. Oleh karena itu, biaya ini termasuk biaya relevan. Ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Tidwell menggunakan mesin untuk memproduksi batang dan alat pengukur. Mesin-mesin tersebut dibeli 5 tahun yang lalu dan telah disusutkan dengan tarif $125.000 per tahun. Apakah angka tersebut merupakan biaya relevan? Penyusutan adalah biaya tertanam, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya-biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif sehingga tidak relevan. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Diana Vitasari, NIM 19122101, kelas 3 RSB Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ABC memungkinkan kita bergerak lebih jauh ketika mempertimbangkan biaya variabel yang berhubungan dengan penggerak biaya berdasarkan unit dan non-unit. Kuncinya adalah perubahan pada penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan ketika menilai relevansi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang dapat dibeli seperlunya dengan mudah dan sehat dibutuhkan. Sumber daya terikat atau committed resources dibeli sebelum digunakan. Yang pertama, sumber daya terikat untuk jangka pendek. Sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak implisit biasanya diperoleh dalam jumlah kasar. Selanjutnya, yang kedua, sumber daya terikat untuk beberapa periode. Sumber daya kerap diperoleh di muka untuk kebutuhan produksi selama beberapa periode sebelum tingkat kebutuhan sumber daya diketahui. Perhitungan biaya relevan merupakan nilai dalam pemecahan sebagai masalah. Aplikasi ini mencakup keputusan membuat atau membeli. Contoh, Swasses Manufacturing memproduksi komponen elektronik yang digunakan pada salah satu printernya. Dalam setahun akan mengganti produksi untuk printer jenis lain, dan komponen tersebut tidak akan digunakan. Namun pada tahun mendatang, Swasses harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer lama. Tawaran yang diberikan oleh pemasok harga untuk membuat komponen adalah $4,75 per unit. Tawaran tersebut sangat menarik karena biaya manufaktur penuh per unit $8,20. Apakah Swasses akan memproduksi untuk membeli komponen tersebut? Pertama, perhatikan biaya yang berkaitan dengan produksi 10.000 komponen. Biaya penyerapan penuh adalah biaya yang berkaitan dengan produksi 100.000 komponen. Biaya penyerapan penuh atau full absorption cost dihitung sebagai berikut. Total biaya per unit. Sewa peralatan $12.000 sama dengan $1,20.
Penyusutan peralatan 2.000 sama dengan 0,20. Bahan baku langsung 10.000 sama dengan 1,00. Tenaga kerja langsung 20.000 sama dengan 2,00. Overhead variabel 8.000 sama dengan 0,80. Overhead tetap umum 30.000 sama dengan 3,00. Total $82.000 atau $8,20. Selanjutnya, perhatikan biaya pembelian komponen. Jika komponen diproduksi, biaya ini tidak akan terjadi. Apakah ada biaya lain yang terkait dengan pembelian eksternal? Penjualan kembali atas dokumen penerimaan akan memberi informasi bahwa staf penerimaan dan pemeriksaan berada dalam kapasitas penuh. Pembelian tambahan ini membutuhkan tambahan tenaga kerja paruh waktu selama tahun berjalan dengan biaya $8.500 per unit. Daftar total biaya relevan untuk setiap alternatif adalah sebagai berikut. Baru-baru ini, perusahaan membeli bahan yang cukup untuk memproduksi 5.000 komponen. Tidak ada penggunaan alternatif untuk bahan tersebut. Overhead variabel dibedakan pada komponen elektronik sebesar 0,40 per dolar. Tenaga kerja langsung. Overhead tetap umum untuk pabrik $1 juta dan dibebankan pada pabrik berdasarkan luas ruangan yang dapat digunakan oleh setiap produk. Fasilitas manufaktur untuk komponen menempati 6.000 dari 200.000 kali persegi, maka $30.000 dari overhead tetap umum dialokasikan untuk komponen elektronik. 0,03 dikali $1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sari Puspita. Saya merupakan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmani Askayu dengan NIM 1912-11035. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Keputusan meneruskan atau menghentikan. Seorang manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti ini produk harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang harus disusun atas dasar perhitungan biaya variabel menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan. Selanjutnya, keputusan pesanan khusus. Harga penawaran dapat berbeda untuk pelanggan dari pasar yang sama dan perusahaan sering mendapatkan kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani dengan cara yang tidak biasa. Keputusan pesanan khusus berfokus pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Selanjutnya, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Produk gabungan memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan. Produk penentuan akan menjual atau memproses lebih lanjut merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuat para manajer. Contoh, pada perusahaan Appletim Corporation memiliki biaya aktivitas $300 per ton per tahun. Apel disortir menjadi 3 jenis, yaitu A, B, C. Tiap ton apel memproduksi 800 ton pon jenis A, 600 pon jenis B, dan 600 pon jenis C. Selanjutnya, jenis A dijual $0,40 per ton. Apel jenis B dikemas dalam kantong ukuran 5 pon dan dijual seharga $1,30 per ton per kantong. Seharga $0,75 per kaleng. Biaya pemrosesan adalah 0,10 per ton dolar. Output akhirnya 500 kaleng. Perusahaan membayar $300 per ton ketika memutuskan apakah akan menjual jenis B pada titik pemisahan atau pemrosesannya lebih lanjut dan dalam menjualnya. Terdapat 600 pon jenis B pada titik pemisahan
Apletim menjual 120 kantong ukuran 5 pounds dengan harga per unit bersih $1,25 atau 1,30 sampai $0,5. Total pendapatan bersih pada titik pemisahan adalah $150 atau 1,25 dikali $120. Jika apel diproses menjadi isi pie apel, maka total pendapatan adalah $450 atau 90 dikali $500. Tambahan pendapatan dari proses lanjut adalah $300 atau 450 dikurangi $150. Biaya tambahan pemrosesan yaitu $120 atau 0,20 dikali 600 pound dolar. Biaya tambahan pemrosesan yaitu 120 atau 0,20 dikali 600 pound. Karena pendapatan naik $300 dan biaya hanya naik $120. Manfaat bersih dari pemrosesan lebih lanjut yaitu $180. Dengan demikian Apletime harus memproses jenis B menjadi isi pasi apel. Analisis diintisarkan sebagai berikut, yaitu memproses menjual perbedaan lebih lanjut, jumlah memproses lebih lanjut, pendapatan $400, $150, $300. Biaya pemrosesannya yaitu $120 dengan $120 dibagi dengan total $330 dan $150 dan $180. Keputusan bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Contoh, Jorgenson Company memproduksi jenis perseling dikali dengan X dikali X dan Y dengan margin kontribusi per unit masing-masing $25 dan $10. Jika perusahaan tidak memiliki sumber daya yang tidak terbatas, maka keputusan bauran produk mudah dibuat. Dengan asumsi Jorgenson mampu menjual semua produknya, mungkin ada yang menyarankan agar perusahaan hanya memproduksi dan menjual persneling X karena memiliki margin kontribusi terbesar. Namun, solusi ini belum tentu yang terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. NIM 19-12-21-044 dari kelas 3 LSP Manajemen. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini sumber daya dengan satu kendala. Misalnya, persneling dibuat oleh mesin khusus. Perusahaan memiliki 8 mesin yang menyediakan 40.000 jam waktu mesin per tahun, membutuhkan 0,5 jam waktu mesin. Asumsikan tidak ada kendala lainnya. Berapa bauran optimal persneling tersebut? Karena setiap unit X membutuhkan 2 jam waktu mesin, 20.000 unit, 40.000 unit dibagi 2 dapat diproduksi setiap tahun. Di pihak lain, Y mampu memproduksi 80.000 unit. 40.000 dibagi 0,5, harga per unit $10 per unit. Total margin kontribusi Y adalah 8 juta. Perusahaan menghasilkan tingkat laba tinggi. Produk yang menghasilkan margin kontribusi
tertinggi per jam mesin harus diberi. Personering menghasilkan 12,50 per jam mesin sama dengan $25 dibagi 2. Sedangkan personering Y menghasilkan $20 per jam mesin dibagi $10 dibagi 0,5, jadi obrolan optimalnya 80 unit untuk personering Y dan tidak ada untuk personering X. Lanjut, sumber daya dengan banyak kendala. Semua organisasi mungkin menghadapi banyak kendala: keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan permintaan akan setiap produk, dan seterusnya. Solusi dari masalah bauran produk dengan banyak kendala jauh lebih rumit dan mensyaratkan penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal sebagai programan linear. Selanjutnya, untuk penetapan harga. Penetapan harga berdasarkan biaya. Pendapatan harus menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba. Banyak perusahaan menekan biaya dan menentukan harga lebih dahulu. Contoh, Alpine Company merakit dan menginstal komputer menurut spesifikasi pelanggan. Perakit menerima rata-rata $15 per jam. Tahun lalu, total biaya tenaga kerja langsung $140.000. Laporan laba rugi untuk tahun lalu. Pendapatan $856.500. Harga pokok penjualan bahan baku langsung $489.750. Tenaga kerja langsung $140. Overhead $80.000. Jadi total seluruhnya itu $713.750. Laba total $142.750. Beban administrasi dan penjualan $25.000. Laba operasi total seluruhnya itu dapatnya laba operasi $117.750. Misalnya ingin memperoleh laba yang sama untuk setiap pengerjaan dengan laba yang diterima tahun lalu, ia dapat menghitung makup pada harga pokok penjualan. Makup harga pokok penjualan sama dengan beban penjualan dan administrasi tambah laba operasi dia bagi harga pokok penjualan. $25 ditambah $117.750 dibagi $713.750 sama dengan 0,20. Selama tahun makup bahan baku langsung mencapai 46,6% dari semua biaya dan laba. Makup bahan baku langsung sama dengan tenaga kerja langsung tambah overhead tambah beban penjualan dan administratif ditambah laba operasi dibagi bahan baku langsung sama dengan $140 ditambah $84.000 ditambah $25.000 ditambah $117.750 dibagi $489.750 dapat 0,749. Untuk mengetahui cara makup menggunakan dalam penawaran, anggap Alpine Company memiliki kesempatan untuk menawarkan sesuatu pekerjaan dari perusahaan asuransi lokal. Pekerjaan tersebut adalah merakit 100 unit komputer estimasi biaya sebagai berikut. Bahan baku $100.000. Tenaga kerja langsung 100 dikali 6 jam dikali $15. $9.000. Overhead 6% dari biaya. Tenaga kerja langsung $5.400. Estimasi harga pokok penjualan $114.400 ditambah 2% makup pada harga pokok penjualan $22.880. Harga penawaran $137.280. Perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk.
Aspek hukum dari penetapan harga. Secara umum, biaya merupakan justifikasi penting untuk penetapan harga predatoran merupakan praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan. Harga predatoran dalam pasar internasional disebut duping. Diskriminasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda pada beberapa pelanggan atas produk-produk yang pada dasarnya sama. Keadilan dan penetapan harga. Standar masyarakat mengenai keadilan memiliki dampak penting terhadap harga. Eksploitasi harga dikatakan terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produk sangat tinggi. Baik, sampai di sini materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.